Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang menuntut kita senantiasa mensyukurinya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dawamun ni'am, tetapnya kenikmatan itu, ketika hamba tersebut menggunakan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tidaklah akan terwujud kecuali dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama, menambah setiap hari perbendaharaan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga dia dapat menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya dengan sebenar-benarnya. Allah berikan akal kepada manusia agar dia gunakan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Tidak mudah digoyahkan dengan apa? Dengan subhat-subhat, kemunculan-kemunculan orang-orang yang menyeleneh gitu ya. Sehingga dia tetap sabat, kokoh di atas agamanya. Kenapa Pak? Karena dia senantiasa menuntut ilmu. Coba kalau dia jarang belajar, ketika ada muncul hal-hal yang baru, dia akan larut. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hal baru tersebut. Apakah ini keburukan ataukah kebaikan? Sebagaimana seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li taufi'ihi. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Barang aku sebenarnya mempelajari keburukan itu bukanlah untuk mengamalkannya, akan tetapi untuk menjauhinya. Nah, kita belajar ilmu agama, kita tahu kebaikan untuk diamalkan, kita tahu keburukan untuk dijauhi. Nah, sekarang kita masuk di surah Al-Humazah. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekaligus surah ini teguran bagi orang-orang musyrik yang mereka menzalimi para sahabat yang berada di Mekkah pada waktu itu karena mereka kondisinya lemah. Mereka diejek, dicela, disiksa. Dari apa? Dari orang-orang musyrik. Nah, sehingga Allah menurunkan surah ini untuk mengancam mereka dengan apa? Dengan api neraka jahanam. Surah ini terdiri dari 9 ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala awali dengan lafaz wailun. Coba kita perhatikan Pak, wailun itu hanya ada 2 tempat di dalam Al-Quran dan itu ada di juz 30. Wailul lil mutaffifin sama wailul likulli humazatil lumazah. Tidaklah Allah mendatangkan lafaz wailun ini kecuali karena pelakunya itu menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kalau dalam Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin, Allah datangkan itu karena mereka berlaku curang dalam hal takaran dan timbangan. Mengambil harta orang lain, ketika mereka membeli minta dipenuhin, minta ditambahin, ketika menjual mereka kurangi takaran maupun timbangan. Jadi ini apa? Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Allah datangkan lafaz wailun ini. Nah, kalau di surah Humazah ini
juga kezaliman yang dilakukan. Apa itu? Yaitu menghina orang lain, merendahkan martabat kehormatan orang lain. Dan ini adalah kezaliman, Pak. Apakah itu nanti dengan raut wajah, ataukah dengan dengan anggota tubuh, ataukah dengan lisan? Yang intinya adalah ihtiqor, merendahkan orang lain. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melewati orang-orang mukmin melewati mereka apa? Yataghamazun, mengedip-ngedipkan mata sebagai bentuk ejekan kepada orang-orang mukmin. Wailun. Jadi wailun ini memiliki dua makna, Pak. Wailun yang pertama, maknanya yang pertama adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Yang kedua adalah doa kebinasaan, kecelakaan bagi mereka yang melakukan perbuatan setelahnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap humazah lumazah. Seakan-akan humazah dan lumazah ini memiliki makna yang sama. Padahal tidak, Pak. Dia memiliki apa? Makna yang berbeda. Makna yang berbeda. Humazah itu sebagian ahli tafsir mengatakan mereka ini mengejek, mencela, menghina gitu dengan apa? Dengan orang itu tidak ada di hadapannya. Ini bisa masuk di dalamnya apa, Pak? Ghibah, ngadu domba, mencela jarak jauh, apa namanya itu, Pak? Menghina dengan jarak jauh. Orangnya itu tidak ada. Ini namanya apa? Humazah. Kalau lumazah itu mencela, orangnya ada di depannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, humazah ini dia mencela dengan apa? Dengan isyarat. Mungkin dengan tangan gitu, atau dia merendahkan dengan lisannya. Dia julurkan lisannya gitu untuk mencela, atau dia berkedip-kedip atau memalingkan muka gitu. Ini adalah bentuk apa? Celaan tapi dengan isyarat anggota tubuh. Kalau lumaza ini apa? Celaan yang muncul dari lisan. Apakah itu mencela suku, mencela fisik, mencela pekerjaan? Apa kamu penjual salome aja? Saya loh direktur. Ini apa? Mencela. Kamu suku Dayak makannya babi. Ini mencela apa? Mencela suku. Kalau kita di sini, Pak, nggak ada namanya qabila ya. Kalau di Arab sana qabila. Jadi qabila yang masyhur, yang tenar, yang besar itu biasa merendahkan apa? Qabila yang kecil, yang anggotanya nggak terlalu banyak. Apapun makna humazah dan lumazah, intinya adalah ihtikor, Pak. Intinya adalah merendahkan orang lain. Yang Rasulullah sebutkan, wala yahtakirun, janganlah kalian saling apa? Saling menghina, mencela satu sama lain. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Maluhu, harta, wadamuhu wa irduhu. Haram diambil hartanya, haram ditumpahkan darahnya, dan haram dihinakan kehormatannya. Kenapa humazah dan lumazah ini, Pak, tercela? Dikarenakan dia bagian dari kiber, bagian dari kesombongan. Bagian apa? Dari kesombongan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya tentang apa? Tentang kibir. Maka sahabat menganggap bahwa sombong itu seperti orang yang berpakaian bagus, sandalnya bagus, jalannya lenggok-lenggok gitu. Maka Rasulullah bukan itu kesombongan. Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan orang lain. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah, menyukai keindahan. Dan orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya, Pak, maka meskipun sekecil biji atom gitu ya, maka ini adalah aral atau penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Sehingga seluruh ibadah, Pak, seluruh ibadah yang disyariatkan dalam agama kita itu tujuannya agar kita tawadu, agar kita merendah diri kepada Allah dan sekaligus menepis kesombongan. Dan seluruh kemaksiatan itu mendidik kita untuk menjadi orang yang sombong. Orang yang bergelimangan dalam perbuatan musik gitu ya, senang dengan musik, Pak, maka muncul di dalam dirinya penolakan terhadap ayat dan hadis yang melarang musik. Itu pasti, Pak. Orang yang suka senang bekerja di bank, suka bekerja dengan beraktivitas di bank itu, Pak, pasti ada penolakan terhadap ayat-ayat riba. Orang-orang yang senang terhadap perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya gitu, maka ada muncul di dalam hatinya penolakan terhadap dalil-dalil yang melarang kebid'ahan. Jadi catatannya? Bahwa setiap perbuatan maksiat sekecil apapun itu akan mendidik kita menjadi orang yang mutakabbir, menjadi orang yang sombong. Karena pasti akan muncul di benak pelaku maksiat itu penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menegur, yang melarang perbuatannya. Sehingga Sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mutawadhi, yang tawadu. Alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan lafaz umum, yaitu kullu humazatil lumazah, mendapatkan Pak? Doa kecelakaan, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua ini Allah mendatangkan sebagian ciri atau sifat humazah dan lumazah. Apa itu? Alladzi jama'a malan wa addadah. Yang dia kerjanya itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apakah ini tercela, Pak? Kira-kira apakah ini tercela? Jawabannya, kalau perbuatannya ini mengantarkan dia kepada humazah dan lumazah. Jadi ini bukanlah perbuatan tercela. Kalau perbuatan ini menjadi tercela kalau dia terbawa sampai pada perbuatan humazah dan lumazah. Dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian merendahkan, meremehkan mereka yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Kamu itu bambong, gak ada kerjaanmu. Coba berusaha kayak saya ini. Saya banting tulang keras keringat. Semua karena hasil usaha saya. Coba kamu jangan minta-minta deh kerjanya. Kamu berusaha juga. Padahal setiap orang itu, Pak, diberikan rezeki yang berbeda-beda.
Paham? Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki seseorang itu dan mempersempit rezekinya. Bukan karena usaha dan keuletan dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzi jama'a mala wa addada, mengumpulkan harta di dalam agama kita Pak bukanlah suatu hal yang tercela. Bisa terpuji, bisa juga tercela. Terpuji kalau sekiranya apa? Harta yang dia kumpulkan menjadikan dia tambah ketakwaannya, tambah ibadahnya. Harta yang dia miliki itu di luar, tidak masuk ke dalam hatinya. Ketika mobilnya terserempet mobil lain atau motor, dia enggak sampai marah semarah-marahnya gitu. Kenapa? Karena dia tahu ini perkara dunia ini. Ketika ada yang nabrak dia, gitu, hancur mobilnya. Dia akan balik bertanya, "Pak, Bapak enggak apa-apa ya? Kalau Bapak ada sakit, saya antar ke rumah sakit." Kira-kira ada enggak orang seperti ini, Pak? Dia yang ditabrak, dia juga ya malah senyum gitu, malah mengucapkan, "Masya Allah Bapak kalau ada sakit saya bawa ke rumah sakit." Ini adanya di Arab sana Pak ya. Adanya di daerah-daerah kaya sana yang dia nggak terlalu perhatian terhadap kendaraannya dan yang lain. Wa addada, ini juga sifat menghitung-hitung harta yang dilakukan oleh humaza dan lumaza. Bagaimana bentuknya ini Pak? Uang yang dia dia kumpulkan, dia hitung. Kalau bisa setiap saat dia hitung. Kalau berkurang sedikit pusing dia. Wah, habis kemana lagi ini? Siapa lagi yang ambil? Dia dia nyari-nyari terus. Dia nggak mau kurang sedikit pun dari harta yang dia peroleh. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa harta yang dia kumpulkan itu akhlada, menyebabkan dia kekal. Ini apa? Ini juga sifat dari orang yang humaza dan lumaza. Prasangkanya dia ini Pak, itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Karena jika dia menghitung-hitung harta tersebut, itu pada hakikatnya akan mengurangi umur dia. Akan mengurangi umur dia. Bukan menambah umurnya, tapi mengurangi umurnya. Coba bayangkan, seharusnya dia nggak usah pikirin yang sudah dia kumpulkan, dia hitung lagi, nggak perlu gitu. Apa yang tersisa ya sudah tersisa gitu. Akhirnya dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang lain. Ini malah berkurang umur dan usianya dalam hal yang tidak bermanfaat. Inilah sebabnya umurnya malah yang berkurang. Bukan bukan bertambah. Jadi yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu bisa menyebabkan dia kekal. Dari dua sisi Pak. Sisi yang pertama, dia menganggap kalau saya nanti sakit, kalau saya apa-apa nanti, saya bisa gunakan harta saya. Saya bisa terbang kemana gitu untuk berobat, terbang ke Malaysia atau Singapura atau ke rumah sakit yang paling canggih untuk mengobati penyakit saya. Dengan uang segalanya saya bisa lakukan. Paham? Ketika saya ditimpa corona mungkin, saya bisa berlindung kemana gitu. Saya panggil dokter yang paling canggih, spesialis paling canggih gitu untuk Untuk mengobati saya. Padahal dia tidak tahu ada penyakit yang tidak ada obatnya Pak. Penyakit apa kira-kira itu? Kematian. Meskipun dia bersembunyi di benteng yang paling kokoh, dikawal oleh pengawal gitu ya, maka ini tidak ada yang bisa menghalangi.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti kalian akan menjumpainya. Aina ma takunu yudrikhumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpaimu. Ketika malakul maut mendatangi Musa alaihi salam, masuk ke dalam rumahnya, langsung Musa nonjok mata malaikat maut. Hilang sebelah matanya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Pak. Kenapa kira-kira Musa melakukan hal ini? Karena malakul maut ini datang dengan wujud manusia. Dia masuk ke dalam rumah Nabi Musa tanpa izin. Akhirnya ditonjok. Siapa suruh adab seorang itu masuk ke dalam rumah, permisi dulu kan, ketok-ketok pintu dulu, assalamualaikum dulu atau apa gitu. Ini langsung masuk, ditonjok, ya salahmu dewe gitu. Nah, ketika malakul maut datang menghampiri kita, berarti apa? Sebentar lagi kita akan berpindah ke alam barzah. Ini makna yang pertama, Pak. Makna yang kedua, dia menyangka bahwa dengan hartanya namanya juga akan kekal, akan dikenang oleh orang-orang setelah kematiannya. Padahal tidak. Orang yang pelit atau seke itu, Pak, ketika dia mati nanti, orang akan mengenalnya dengan keburukan. Orang akan mencemooh, mencelahnya saja. Bukan apa? Bukan orang menyebutnya dengan sebutan kebaikan. Karena tidak ada yang senang dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Orang menjauhinya, Pak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Ini sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disangka oleh Humaza dan Lumaza tidaklah seperti itu. Itu tidak akan terwujud prasangkanya. Jadi prasangka itu, Pak, adalah sesuatu yang diduga dan itu menyelisih hakikat yang ada. Namanya apa? Humaza. Dhon atau yahsabu. La yumbadanna fil hutamah. Benar-benar mereka akan dilemparkan. Di sini fa'ilnya tidak disebutkan atau objeknya tidak disebutkan juga. Siapa yang melempar dan siapa yang dilempar, ini apa? Tidak disebutkan. Tentunya ini akan kembali kepada apa? Kepada ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang Humaza dan Lumaza. Mereka ini yang akan dilempar. Siapa yang melempar mereka? Tentunya apa? Malaikat-malaikat yang melempar mereka ke dalam neraka jahanam. Kalau sekiranya mereka adalah orang kafir atau orang musyrik, maka mereka akan dilempar dari apa? Dari padang mahsyar menuju neraka jahanam. Karena neraka jahanam waji'a yauma idzin bi jahannam. Neraka ditarik mendekat ke padang mahsyar. Nah, kalau ternyata Humaza dan Lumaza adalah orang mukmin, maka mereka melalui proses yang ada di padang mahsyar, hisab, mizan, sirat dan yang lainnya. La yumbadan. Nah, di sini Allah mendatangkan dengan dua penekanan. Penekanan yang pertama yaitu lam ibtida, yang kedua nun taukid. Menunjukkan bahwa ini benar-benar akan terjadi kalau mereka melakukan apa yang disebutkan sebelumnya. Dilempar kemana? Fil hutama. Hutama ini adalah salah satu nama neraka
Yang makna hutama Pak adalah melumat. Menghancurkan tubuh manusia yang dilempar ke dalam neraka tersebut. Saking apa? Saking panasnya neraka hutama ini. Kalau api di dunia Pak, ya, itu membakarkan mulai dari apa? Dari luar, kemudian pelan-pelan masuk ke dalam, kan? Terkadang apa? Di luar sudah hangus, di dalam masih apa? Belum matang. Ini api di dunia. Kalau apinya itu sedang-sedang atau enggak terlalu panas Pak, maka akan merata matangnya. Nah, kalau panas neraka jahanam itu langsung menusuk, membakar mulai dari dalam hingga keluar. Saking apa? Saking panasnya. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengidofakan atau menyandarkan api neraka kepada dirinya. Menunjukkan ini sangat-sangat besar api tersebut. Karena tidaklah makhluk yang disandarkan kepada Allah, melainkan makhluk itu agung dan besar. Baitullah, naqatullah, apalagi Pak, masjidullah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini ada yang sifatnya makhluk, ada yang sifatnya itu bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah mengatakan yadullah, tangan Allah. Maka tangan ini disandarkan kepada Allah, tapi ini adalah bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang dia ciptakan, tapi apa? Bagian dari diri Allah. Wajhullah, qadamullah, kaki Allah. Sam'ullah, pendengaran Allah, dan seterusnya. Narullahil muqadah, api Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Kita tahu bersama bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa neraka sudah ada sejak sekarang. Sudah ada, sudah dipanaskan apinya. Penghuninya sudah ada. Ada Pak kira-kira penghuninya neraka? Maka jawabannya ada. Tapi penghuni yang Allah datangkan bukan dari manusia yang ada di dunia. Tapi Allah ciptakan manusia, kemudian disiksa di dalam neraka sebagai bentuk contoh nyata yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar apa? Contoh. Bukan manusia yang datang dari dunia. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang mana al-hutama itu membakar sampai ke dalam apa? Ke dalam hati. Wah, ini saking apa Pak? Saking panasnya. Kalau ada api di dunia seperti ini, langsung kita bakar kambing gitu, atau ini kambing guling atau sapi guling, langsung masuk ke dalam daging-daging yang paling dalam, maka ini berarti apa? Luar biasa. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi neraka jahanam sudah dipanaskan, yang bahan bakarnya dari apa? Dari batu dan manusia. Kemudian tak kala dimasukkan penghuni-penghuni neraka, setelah itu ditutup rapat-rapat. Kalau bayangkan Pak, kalau Bapak resto bandeng gitu, atau ikan apalah gitu, pasti akan hancur-hancuran, tulang-tulang jadi empuk gitu Pak ya. Karena tekanan uapnya itu yang dia tidak keluar.
Ini uap kan ya Pak, yang dihasilkan dari apa? Dari air tadi. Air yang dipanaskan menghasilkan tekanan uap gitu yang menyebabkan tulang bandeng dan tulang ikan itu menjadi apa? Empuk. Karena tekanan tadi. Bagaimana lagi dengan kalau sekiranya panas itu ditutup rapat-rapat, tidak ada air gitu, tidak ada apa-apa, pasti akan menjadi apa? Hancur lebur yang ada di dalamnya. Ketika binasa, hancur semuanya, itu dihidupkan lagi, disiksa lagi dan seterusnya seperti itu, tidak ada habis-habisnya. Sehingga mereka tidak merasakan istirahat, lembur sesaat gitu atau rehat dulu dari siksaan, enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Fi amadim mumaddadah. Mereka diikat di tiang-tiang. Jadi penghuni neraka di samping mereka dibakar, ditutup rapat-rapat, mereka diikat lagi di tiang-tiang agar mereka tidak lari. Kita gimana gambarannya Pak ya? Enggak diikat juga enggak bisa lari. Enggak diikat di tiang pun enggak bisa lari. Kenapa? Karena tertutup rapat. Enggak bisa keluar. Apalagi ditambah dengan diikat di tiang. Agar mereka merasakan siksaan demi siksaan yang itu tidak ada turunnya siksaannya. Tidak ada istirahatnya dari penyiksaan. Nah, ini tafsir surah Al-Humazah. Kita berpindah ke tafsir surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ini mengingatkan kepada orang-orang musyrik. Demikian juga nanti Pak tafsir surah Quraisy. Dua surah ini mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab. Kepada orang-orang Arab. Di mana Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang Arab yang tinggal di daerah Hijaz, Arab Saudi itu dari serangan Abraha. Serangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Sebelum Abraha melakukan penyerangan Pak, ada kisah yang terjadi yang berawal dari pembakaran Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dibakar di dalam paret, dibakar hidup-hidup di dalam paret. Di dalam paret yang itu disebutkan di surah Al-Buruj. Nampak? Raja yang dipimpin oleh Dzunnu'as, raja yang ada di Yaman pada waktu itu. Membakar orang-orang yang beriman dari kalangan Nasrani gitu, karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bertauhid. Akan tetapi Pak, tidak semuanya dibakar. Ada satu orang yang lari. Nah, satu orang yang lari ini pergi ke Syam, melaporkan ke raja yang ada di sana tentang perbuatan Raja Dzunnu'as ini kepada orang-orang beriman dari kalangan Nasara. Karena Rum itu adalah negeri adidaya pada waktu itu, dan dia beragamakan Nasrani. Akhirnya raja yang ada di Rum ini memerintahkan Raja Habasyah yang ada di Ethiopia, karena ini adalah sekutunya, untuk mengirim pasukan menyerang Raja Dzunnu'as yang ada di Yaman ini. Akhirnya Raja Habasyah mengirim dua panglima yang bernama Abraha dan Aryad untuk menyerang Raja Nu'as yang ada di Yaman. Akhirnya mereka berangkat, kemudian melakukan serangan. Akhirnya mereka berhasil membunuh Raja Dzunnu'as ini. Setelah itu mereka berkuasa di Yaman.
Setelah itu Pak ada terjadi apa? Selek gitu, perselisihan kekuasaan antara dua panglima ini. Akhirnya mereka perang sesama dua panglima ini. Siang malam mereka melakukan peperangan. Akhirnya Abraha berkata, "Ya sudah, gini aja deh. Kita berdua aja duel. Siapa nanti yang menang, maka dia yang jadi panglima. Dia jadi penguasa di Yaman ini." Nah, akhirnya mereka duel. Sebenarnya Panglima Riyad ini sudah di atas angin karena dia berhasil menusuk wajah Abraha. Tapi ternyata Abraha ini melakukan makar, dia dibantu sama pasukannya untuk membunuh Panglima Riyad ini. Setelah itu Panglima Riyad mati. Dan menjadi pemimpin siapa? Si Abraha ini. Tapi ada yang melaporkan Pak ke Raja Habasyah tentang apa yang dilakukan oleh Abraha ini. Akhirnya Abraha bersumpah akan datang menginjak Yaman, kemudian menggundul rambut si Abraha ini dan mencabut ubun-ubunnya. Akhirnya didengar oleh si Abraha ini, kemudian dia mengirimkan tanah Yaman, kemudian rambutnya, agar sumpahnya ini dia enggak usah dia jalankan, cukup dia injak tanah yang dia kirim, kemudian potongan rambutnya sudah terpenuhi sumpah. Paham? Kemudian Abraha bersumpah bahwa saya akan membangunkan bagimu wahai Raja Najasyi sebuah gereja yang besar, sebuah tempat ibadah yang besar, yang itu nanti akan didatangi oleh seluruh manusia. Saya juga akan palingkan kaum muslimin yang yang berhaji ke Ka'bah untuk berhaji ke gereja yang ada di Son'a pada waktu itu. Akhirnya Abraha membuat gereja yang besar. Ini terdapat di Babul Yaman, Pak. Dan dia buat juga Ka'bah di Babul Yaman ini. Ka'bah besar yang menyerupai Ka'bah yang ada di Mekah. Agar Agar kaum muslimin nanti berhajinya ke Ka'bah yang dia buat yang ada di Son'a, Yaman, Babul Yaman. Akhirnya mendengar hal ini, ada orang-orang Quraisy yang tidak senang dengan perbuatan Abraha ini, akhirnya masuk ke gereja dan masuk di sana sambil BAB, kemudian dia kotorannya itu dia lumuri ke dinding-dinding gereja tersebut. Inilah yang membuat Abraha marah. Dari sini dia mengumpulkan pasukan yang besar dan ada 8 ekor atau lebih gitu gajah yang dia bawa untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, berjalanlah Abraha ini dengan pasukan bergajahnya menuju Hijaz, Arab Saudi saat ini. Jadi banyak kabilah-kabilah yang mengagumi Ka'bah itu berusaha membela, berusaha menghadang Raja Abraha, tapi enggak punya kemampuan karena Abraha membawa pasukan yang besar. Nah, sebelum masuk ke Mekah, dia berkemah dulu di luar dan mengambil hewan-hewan ternak orang-orang yang dia lewati. Di antara hewan ternak yang diambil ada sekitar 200 ekor yang itu milik Abdul Muthalib, kakek Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abdul Muthalib ini menjumpai Abraha. Dia anggap bahwa Abdul Muthalib ini datang untuk bermusyawarah agar Ka'bah tidak diserang. Ternyata tujuan utama Abdul Muthalib ini datang ke Abraha, tujuannya untuk dunia. Apa itu? Dia minta agar 200 ekor onta yang diambil oleh Abraha dikembalikan. Dia pikir bahwa ini pasti dia datang membela membela Ka'bah. Ternyata enggak. Kemudian Abdul Muthalib memberikan ungkapan bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. Sementara onta yang kamu ambil itu saya yang miliki. Kembalikan.
Adapun Ka'bah nanti kamu berurusan dengan pemiliknya. Akhirnya apa? Dikembalikan ontanya, kemudian dia melanjutkan untuk menyerang Ka'bah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana buruk mereka ini dengan mengirim apa? Burung. Burung apa? Yang datang berbondong-bondong. Membawa apa namanya? Membawa batu dari apa? Dari neraka jahanam. Melempari mereka. Disebutkan bahwa batu yang mereka bawa ini ada 3. Setiap burung membawa apa? 3 butir batu yang dilempari kepada pasukan bergajah dan gajahnya. Nah, Abraha tidak langsung mati di tempat. Dia sempat lari, terurai-urai seluruh badannya gitu, terpisah-pisah. Karena apa? Karena lemparan yang dibawa oleh burung ini. Jadi burung ini bukanlah namanya ababil, Pak. Ababil itu keadaan dan kondisinya dia datang. Yaitu apa? Datang dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, ini kisah apa? Kisah penyerangan Abraha yang Allah kemudian gagalkan mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap Ka'bah dan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, di tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Dikenal dengan apa? Tahun gajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau mengetahui apa yang Rabbmu lakukan terhadap pasukan bergajah? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Muhammad dan orang-orang yang membaca ayat ini bahwa perbuatan Allah kepada ashabul fil, pasukan bergajah itu, ini merupakan kenikmatan yang diperuntukkan kepada Ka'bah dan orang-orang yang hidup di sekitaran Ka'bah. Pembelaan Allah terhadap mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah, ini apa? Jadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Tidak tercapai tujuan mereka. Maka ini pelajaran besar bagi kita, Pak, bahwa agama kita ini ada pemiliknya, ada pengaturnya, dan dia akan senantiasa membelanya. Karena agama ini adalah agama yang dia ridhoi, agama yang dia pilih untuk apa? Menjadi pedoman dustur undang-undang kehidupan manusia. Sehingga kalau di sana ada orang berusaha merubah, membuat hal-hal yang nyeleneh gitu, maka akan diungkap, terbongkar kebohongannya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dialah yang telah mengirim burung yang datang berbondong-bondong. Jadi burung itu bukanlah namanya ababil, tapi apa? Sifat dan keadaan dia datang berbondong-bondong. Dari mana asalnya? Ada dari laut, dari darat. Tarmihim bihijaratin, yang mana setiap burung membawa batu, yang batu itu berasal dari apa? Dari sijil yang sudah dipanaskan, dibakar gitu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Coba lihat, Pak, kalau Bapak pernah melihat ulat daun itu ya. Dia kan enggak nelan langsung daun tersebut kan, Pak ya. Tapi apa? Diambil dikit-dikit. Dirobek, diputus sedikit-sedikit. Demikianlah kondisi pasukan bergajah yang ketika dilempari batu-batu oleh burung tersebut.
Ketika mengenai tangan, tangan ini putus. Mengenai kaki, kakinya putus. Mengenai bagian badan sebelah apa? Putus. Jadi enggak apa, langsung mati gitu, tapi apa? Badannya terpisah-pisah. Allah memberikan perumpamaan seperti apa? Daun yang dirobek-robek, diputus-putus oleh ulat. Ini Pak tafsir dari surah Al-Fil. Ada yang ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.